Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kardina Umi Zar'in dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Bahasa Inggris. Di sini saya akan membawakan sedikit dakwah yang berjudul Orang-orang Iman terbagi menjadi 3 golongan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nuzu antilkum jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para pendengar semua yang dirahmati oleh Allah, Allah itu mengkhususkan rahmatnya terhadap orang-orang yang dikehendaki. Allahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengutuskan rahmatnya kepada orang-orang yang dihendaki. Memang khusus orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga telah memberi petunjuk kepada kita. Innallaha yu'tid dunya wa may yuhibbu wa ma la yuhibbu. Allah memberikan kenikmatan dunia itu kepada orang-orang yang dicintai dan orang-orang yang tidak dicintai. Semua mendapatkan nikmat dunia, tetapi wala yutitina illa liman ahabba. Allah tidak memberikan kenikmatan kefahaman agama kecuali hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah saja. Ini menunjukkan bahwasannya Allah mengkhususkan rahmatnya, hidayahnya kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah saja. Sebanding dengan ayat ini, summa aurasnal kitabal ladzina nastafaina min ibadina. Itu memang betul-betul khusus orang-orang iman dan tertentu saja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa memahami dan mengamalkan terhadap syariat yang ada di dalam Al-Qur'an. Itulah hidayah keimanan yang Allah berikan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hidayah keimanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka predikat kita menjadi seorang mukmin, orang-orang iman. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala membagi orang-orang iman tersebut menjadi 3 golongan. Allah melanjutkan firman-Nya, faminhum zalimun li nafsihi. Golongan yang pertama, maka sebagian dari mereka ada orang-orang yang menganiaya pada dirinya. Itu yang pertama. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang sudah diberi hidayah keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Tetapi kemaksiatannya masih banyak yang seharusnya sebagai seorang muslim, seorang mukmin, dia wajib taat terhadap perintah Allah. Apapun yang diperintahkan harus dikerjakan, dan yang dilarang dalam syariat agama dia jauhkan. Tetapi di sini dia dikatakan golongan pertama karena dia mengerjakan perintah Allah tapi juga melanggar peraturannya Allah. Nah, contohnya yang sering kita jumpai, dia sholat tetapi sebagai seorang mukmin mungkin dia juga sholat semua tertib, tetapi ada larangan yang tidak bisa dia jauhi dan dia masih terjang. Nah, contohnya orang Islam masih memakai narkoba, dia sholat tapi masih berjudi, orang Islam yang masih berbuat zina. Nauzubillahi min zalik. Ini dosa-dosa yang besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini diterjang oleh dia, tetapi dia juga melaksanakan sholat. Inilah salah satu contohnya. Nah, kalau seandainya dia ini mau bertobat di dunianya, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan yang baik, yaitu taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yu'adzillu lakum ilaikum jannah. Pasti Allah akan mengampuni terhadap dosa-dosa kalian, dan kalian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dengan predikat keimanan itu sudah menjadi seorang mukmin. Sebagai seorang muslim,
tapi melakukan dosa dan dosanya masih banyak amalan yang dia kerjakan. Itu golongan yang pertama. Kemudian ada golongan yang kedua, yaitu faminhum muqtasidun, dan sebagian dari mereka orang-orang iman itu muqtasidun, ada yang di tengah-tengah posisinya, yang gambarannya dia tidak begitu banyak perbuatan dosanya, dia juga tidak begitu sangat banyak di dalam ibadahnya, dia di tengah-tengah posisinya. Kalau istilah kita itu ya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Dia sholat tapi maksiatnya jalan juga. Nah, sama dengan kelompok yang pertama tadi, tetapi kadarnya muqtasidun ini dia di tengah-tengah, dia seimbang. Kalau golongan pertama tadi banyak maksiatnya, kalau yang di tengah ini maksiatnya dengan amalannya ini, amalan baiknya ini seimbang. Ini namanya muqtasidun, tapi ini lebih cenderung pada kebaikan. Kalau zolimun nafsi cenderung pada kejelekan. Nah, golongan kedua ini termasuk juga predikat sebagai seorang muslim yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu alladzina stofaina min ibadina, orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mewarisi, memahami terhadap Al-Qur'an. Kemudian orang muqtasidun juga masih ditunggu taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jelas kemaksiatan itu masih terus terhitung dosa sampai kemudian dia bertobat kepada Allah, dan pastinya Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya, sama dengan golongan pertama tadi. Kemudian ada golongan yang ketiga, yaitu faminhum sabiqun bil khairat, maka sebagian mereka orang-orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Nah, yang ketiga ini adalah golongan yang terbaik, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, menuju orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan itu luar biasa, dan menjauhi kemaksiatan itu sangat luar biasa. Artinya golongan yang ketiga ini kebaikan yang jauh lebih banyak daripada kemaksiatannya. Dan sabiqul bi khairat ini adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwanya tinggi. Nah, ketika dia berusaha bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, ternyata masih dikodar berbuat salah, pada golongan ketiga ini mereka langsung ingat kepada Allah. Walladzina iza fa'alu fahisyatan. Ya, yang golongan ketiga ini, golongan ketiga ini mereka langsung ingat kepada Allah. Walladzina iza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Itu yang muttaqin. Yang di golongan ketiga ini adalah ketika mereka melakukan perbuatan keji atau mereka menzalimi terhadap dirinya sendiri, mereka mengerjakan kesalahan, berbuat dosa, maka mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fastaghfaru li dzunubihim, mereka kemudian meminta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Karena apa? Wa may yaghfir dzunuba illallah, karena mereka menyadari tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosanya kecuali Allah. Ini orang-orang yang di golongan yang ketiga, sabiqul bi khairat. Maka berusaha meningkatkan ketakwaannya, ibadahnya baik kalau kemudian dikodar oleh Allah berbuat salah, mereka langsung bertaubat. Nah, ini perbedaannya di golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Yang pertama, zolimul nafsi, orang-orang iman yang dosanya masih banyak daripada amalan baiknya. Yang kedua, muqtasidun, yang di tengah-tengah, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Yang ketiga, sabiqul bil khairat, adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini ketika dikodar berbuat salah ketiganya ini, lalu mereka bertaubat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itulah pembagian orang-orang iman.
menjadi 3 seperti yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat ke-32. Orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah sudah memberikan petunjuk pada kita seperti itu, 3 golongan iman itu, maka tinggal kitanya muhasabah, diri kita sendiri muhasabah kepada diri kita. Kita kembalikan terhadap diri kita, saya ini termasuk golongan yang mana? Saya termasuk golongan pertama, zolimun nafsi, atau muqtasidun, yang tengah-tengah, atau saya ini termasuk golongan yang sabiqul bil khairat. Maka sebagai muslim, predikat kita sebagai seorang muslim, kemudian kita tidak melaksanakan sholat kita masih bolong-bolong. Nah, itu kemudian kita kembalikan pada diri kita sendiri. Kita ini termasuk golongan yang mana? Kalau sholatnya masih bolong-bolong, bisa jadi termasuk yang zolimuli nafsi. Jika ini tidak bertobat kepada Allah, ya tempatnya akan di dalam neraka. Walaupun dia sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kalaupun nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, atau mungkin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, bisa jadi Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita. Tetapi jangan sampai di sini kita hanya mengandalkan syafaat dari Rasulullah SAW ketika kita ingin masuk ke dalam surga. Itu jangan sampai, teman-teman. Nah, kita karena apa? Karena syafaat Rasulullah ini hanya berlaku kepada orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar. Kalau kita mau masuk surga dengan amalan kita sendiri, mengapa tidak? Nah, artinya kita berusaha menjadi golongan yang ketiga, sabiqul bil khairat, agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Itu dengan betul-betul amalan kita sendiri, bukan syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi syafaat itu berlaku hanya bagi orang-orang yang melaksanakan dosa-dosa besar, lalu di dunianya belum sempat bertaubat, dan kemudian dia itu meninggal. Nah, makanya Nabi mengatakan, inna syafaati lil ahlil khabairi min ummati. Syafaat itu adalah berlaku orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar dari umatku. Nah, itulah para pendengar, kaum muslimin, kaum muslimat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dari saya, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.